Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas bagaimana step by step untuk membuat bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap dan selain pegawai tetap. Kita akan mencoba metode key-in atau langsung di website Cortex dan metode impor XML atau impor massal untuk keduanya. Kemudian dilanjutkan lapor SPT massa hingga selesai. Untuk pertama kali, silakan login dengan akun PIC atau non-PIC yang sudah diberikan role untuk membuat bukti potong PPh 21 atau 26. Silakan masukkan NIK-nya di sini, kata sandi, kode keamanan, kemudian klik tombol login. Setelah diisi, tampilannya seperti ini ya. Kita bisa klik tombol login, maka kita akan dibawa ke halaman autentifikasi 2 faktor. Halaman ini hanya jika akun PIC atau non-PIC dilengkapi dengan keamanan ganda. Kalau tidak, maka halaman ini bisa kita skip. Kalau dilengkapi dengan keamanan ganda, maka silakan buka aplikasi autentifikator yang kita pilih saat mengatur keamanan ini. Misalkan ketika itu mengatur Google Authenticator, maka kita buka Google Authenticatornya, kita scroll ke bawah. Nama defaultnya adalah e-tag Indonesia. Kita kopikan kode random, kita klik kanan tempel di sini atau ketik manual, lalu klik tombol verifikasi. Setelah berhasil, maka kita akan masuk ke akun PIC atau non-PIC yang kita berikan role untuk e-bupot nanti. Cirinya, di kategori wajib pajak, di sini akan tertulis orang pribadi, ya, bukan badan. Kemudian di sini juga terlihat NPWP kita, atau NPWP si PIC atau non-PIC yang akan bertugas untuk membuat bukti potong. Agar kita bisa membuat bukti potong atas nama perusahaan, maka kita perlu melakukan impersonating akun NPWP perusahaan, ya, tentunya yang telah menunjuk kita sebagai wakil atau kuasanya. Silakan klik daftar NPWP yang ada di atas, kita klik. Silakan klik NPWP wajib pajak perusahaan yang akan kita buat bukti potongnya. Sekarang kita sudah berperan sebagai perusahaan yang kita wakili. Cirinya, di bagian atas ada keterangan you are currently impersonating user, kemudian ada nama perusahaan, diikuti dengan 16 digit NPWP. Di bagian sini, bentuk badan hukum juga sudah terlihat berubah dari wajib pajak pribadi menjadi PT, ya, atau CV atau sesuai dengan perusahaan yang kita wakili. Untuk membuat bukti potong, kita perlu klik menu navigasi e-bupot. Di sini ada beberapa menu bukti potong. Misalkan BP21, ketika kita hover, di sini akan muncul keterangan. Misalkan menu ini kita hover, maka akan muncul keterangan gunakan menu ini untuk pemotongan PPh pasal 21 final dan tidak final untuk selain pegawai tetap. Kemudian kita coba hover yang ini, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, maka akan muncul keterangan gunakan menu ini untuk pemotongan bulanan bagi pegawai tetap atau penerima pensiunan atau tunjangan hari raya atau jaminan hari tua berkala, termasuk bagi PNS atau anggota TNI atau anggota Polri atau pejabat negara atau pensiunannya menggunakan tarif TER atau tarif efektif. Di sini juga ada BP26, bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. Digunakan untuk pegawai atau pemberi jasa atau peserta kegiatan atau penerima pensiunan berkala sebagai wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26. Kemudian, di sini juga ada A1, ya, misalkan pegawai kita ada yang resign di bulan ini, keluar, pindah, ataupun meninggal untuk pegawai tetap tentunya. Atau ada A2. Silakan dipilih sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sekarang kita masuk ke tahap pertama atau part pertama. Kita akan contohkan bagaimana cara membuat bukti potong untuk pegawai tetap dengan cara key-in atau langsung di website Cortex. Metode key-in cocok bila pegawai kita tidak begitu banyak. Misalkan 5, 10, 20 masih oke menggunakan metode key-in.
karena otomatis lebih mudah ya, interface-nya mudah dipahami dan sebagainya.